Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 16 Desember 2022. Kita akan mengetes bahan hijau batu tembaga dengan kode FAS5 ya. Jadi percobaan ini bahannya sudah dijadikan halus ya. Sebanyak 200 gram, asalnya batu hijau. Seperti ini, jadi posisi sudah dihancurkan. Jumlah konsentrat setelah kita tes, asal 200 gram tadi medium di 48 gram yang didapat, dan yang super, yang high konsentrat di 15 gram ya. Jadi asal muasal 200 lalu diproses untuk didapatkan konsentrat tembaga, dan yang super itu diharapkan lebih banyak emasnya terkumpul yang di super ya. Dan memang dia lebih sedikit dan tembaga memang lebih banyak. Ini contoh konsentrat medium ya, warnanya masih agak kecoklatan, cuman di bawahnya masih sudah banyak yang hijau. Jadi ini condong ke mayoritas tembaga dan yang lain-lain ya. Jadi yang medium ini ada di 48 gram ya. Nah ini contoh yang super ya. Super juga tetap banyak tembaganya, cuman emasnya juga lebih banyak terkumpul di bagian yang konsentrat high ya, high konsentrat. Jadi ini akan dikirim ulang, dikirim balik ke pemilik bahan untuk dia periksa. Jadi mode kerjasama ini dalam pengetesan, jika sesuai dengan harapan pemilik, dia akan kerjasama dengan kita. Tetapi pada video selanjutnya ini, kita akan mengetes cara ini hanya untuk tes-tesan saja ya, tidak disarankan. Walaupun dia high konsentrat, tidak disarankan untuk dilebur langsung ya, kecuali kita memang benar-benar paham sama kandungannya. Jadi ini contoh yang konsentrat super saya bahasakan, itu 5 gram dilebur langsung, tanpa menggunakan borak. Sampailah dia meleleh, dan cukup beberapa saat pelelehannya terjadi di dalam koi ini, baru kita tambahkan borak. Jadi saya akan melihat dulu apakah barangnya meleleh tanpa borak, biar kita benar-benar yakin bahwa barangnya meleleh kan. Jadi tanpa borak dulu. Setelah temperatur sekitar 1400-an, saya kira ini akan masuk juga di 1500-an derajat, barangnya sudah menciut meleleh ya. Jadi ini bukan logam seluruhnya, pasti ada sebagian bahan-bahan lain, seperti pasti ada pasir atau yang sejenisnya yang ikut juga meleleh pastinya. Tidak mungkin ini logam semua kan. Tapi bentuknya memang terjadi pelelehan karena dari dia mengisi seluruh ruang koi, sekarang menjadi sangat ciut ya, ukurannya sangat kecil. Dan baru kita tambahkan borak setelah yakin meleleh. Nah, dengan ini kita akan mengetes hasil peleburan logamnya. Kita ambil satu saja, seberat 1/4 gram kurang, 200-an miligram ya. Yang besarnya, yang kecil-kecil masih banyak di selek ya. Jadi kita anggap saja 1/4 gram. Ini kita akan ukur dengan alat ukur kadar emas. Apakah dia sudah bisa masuk di perhitungan di alat tersebut. Alat ini bisa mengukur kadar emas sampai 1 karat dengan Chopperman GT1 ya kalau tidak salah modelnya. Jadi dengan Chopperman ini kita ada emas pembanding yang memang kita buat. Pertama 1 karat, kedua 5 karat, dan tembaga. Jadi kita pastikan dulu pembandingnya, tembaga nilainya berapa, yang 5 karat emas berapa, yang 1 karat berapa. 5 karat dan 1 karat ini sama saja dengan tembaga ya, secara visual, karena memang campurannya hanya emas dengan tembaga. Sebentar lagi kita akan cek dengan alat ukur kadar emas, cuman kita tuang dulu ini. Pada waktu diperiksa dengan Chopperman, maka setelah diperiksa dia terukur masuk di level sekitar 1 karat ya. Jadi atau 1 karat kurang,
karena dia masih di bawah, jarumnya di bawah dari penunjukan 1 karat. Nah, jadi ini contohnya kita ambil satu saja, 1 biji. Nah, yang ini tembaga, ini 1 karat, ini 5 karat, yang di atas yang dilebur tadi, ini yang dilebur tadi, bahan FAS5. Jadi ingat, kanan 5 karat, 5 karat 1 lebih ya, atau 1 hampir melewati, dan ini tembaga tidak sampai ke 1, dan ini 1 karat, emas 1 karat masuk di level 1, dan ini yang dilebur tadi di tengah-tengah 1. Jadi kadar emasnya sudah terbaca ya. Oke, sekian saja dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.